Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku. Terima kasih. Untuk kelas 7B, mohon nanti ada yel-yelnya kalau misalnya Bapak bilang, kelas 7B, kamu sebut kelas 7B, sehat, cerdas, berprestasi. Siap ya? Ya. Oke, kita mulai. Kelas 7B, Sehat, cerdas, berprestasi. Sekali lagi, kurang kompak. Kelas 7B, cerdas, berprestasi. Terima kasih. Nah, sebelum untuk melanjutkan pembelajaran kita, dimohon kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan melanjutkan pembelajaran. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelas 7B, anak-anak baik semuanya. Hari ini kita akan pelajari atau belajar informatika lanjutan dari kemarin. Terima kasih kepada Olin yang telah memimpin doa dengan baik. Kemudian ke kalian juga, mudah-mudahan Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelancaran kita pembelajaran hari ini. Oke. Sebelumnya nanti Bapak lanjutkan juga, nanti akan absensi kalian hari ini. Kepada teman-teman semuanya, coba lihat teman-temannya kiri kanan, ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Oke. Untuk mempersingkat waktu, silakan ke Olin, kira-kira siswanya yang tidak hadir hari ini berapa orang, Nak? Ada 2. Siapa aja, Nak? Ferdinand sama Irsad ya, Ferdinand sama Irsad. Oke, terima kasih Ketua Kelas telah memberikan informasi kepada Bapak bahwa ada 2 orang teman kita yang tidak masuk hari ini. Kenapa yang 2 orang itu, Nak? Iya. Oh, Irsad tanpa keterangan. Mudah-mudahan Ferdinand nanti di sana sama ibunya sehat-sehat selalu. Kemudian tadi Irsad tanpa keterangan. Nanti Olin dan teman-teman coba dapatkan informasi tentang Ferdinand. Ferdinand itu Irsad kemana dianya, seperti itu ya. Terima kasih kepada ketua kelas. Kemudian Bapak, sebelum nanti kita pembelajaran hari ini, supaya kamu lebih semangat lagi, masih semangat kan ya anak-anak semua? Masih semangat, ya kan? Sudah sarapan semua ya? Sudah, alhamdulillah kamu sudah sarapan. Kemudian nanti supaya lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Salah satunya adalah Garuda Pancasila. Hafal semua nggak? Hafal. Oke, terima kasih. Akan Bapak putarkan lagunya. Garuda, ya kita mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Terima kasih Joan dan anak-anakku semuanya kelas 7B. Joan silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Joan. Ya. Ada kendala teknis tapi tidak ada masalah buat kalian. Terus pembelajaran berjalan dengan lancar. Oke. Bapak lanjutkan, baik. Bapak akan lanjutkan pembelajaran kita. Tapi Bapak ingin tahu nih, 3 minggu yang lalu kita belajar informatika, materinya apa gitu ya. Mungkin di antara kalian ada yang masih ingat. Apa sih pelajaran 3 minggu yang lalu gitu ya. Jangan sampai misalnya kamu nggak ingat, waduh, nggak nyambung nanti pembelajaran kita.
Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, apa namanya 3 minggu yang lalu itu kita belajar apa? Siapa? Ya, berdiri nak. Namanya siapa nak? Yusuf. Yusuf. Ya. Kalau nggak salah aplikasi perkantoran Pak. Aplikasi perkantoran. Oke. Tapi Yusuf mohon maaf Pak Doli udah bagus, tapi kurang tepat. Ada lagi kira-kira nak? Terima kasih, tepuk tangan dulu buat Yusuf nak. Ya, silakan. Siapa namanya? Rapi, ya. Ada apa Rapi? Setahu saya folder dan file. Sudah bagus, kamu ingat, tapi kurang tepat. Ya, silakan Rapi. Tepuk tangan dulu buat Rapi. Masih ingat walaupun ada kesalahan, kurang tepat. Kira-kira ada yang lain? Ya, silakan. Namanya siapa nak? Joanna Surel. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Nah, ini yang benar. Waktu 3 minggu yang lalu kita belajar surel. Ada yang tahu tuh apa pengertian dari surel? Lagi. Surat elektronik. Gimana teman-teman kelas 7B? Benar nggak surat elektronik? Benar. Tepuk tangan dulu buat Joanna. Terima kasih Joanna sudah sudah memberikan pemahaman kepada teman-teman semua. Gimana? Sudah ingat kembali bahwa pembelajaran 3 minggu yang lalu kalian sudah belajar surel? Gimana? Sudah ingat? Nah. Oke. Bapak akan lanjut. Baik, Bapak akan lanjut. Nah, sekarang kita kira-kira akan mempelajari materinya. Ada yang tahu nggak? Silakan nak berdiri. Nih. Jessica. Iya, gimana Jessica? Perangkat keras. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Jessica. Gimana Olin? Benar gak kita akan belajar perangkat keras hari ini? Benar ya. Kenapa? Minggu yang lalu sudah Bapak sebutkan bahwa kita nanti setelah pembelajaran tadi surel, kita akan belajar perangkat keras. Berarti Jessica sudah ingat sekali. Kemudian nanti akan Bapak akan Bapak tayangkan seperti apa sih perangkat keras gitu loh. Atau sebelumnya kamu sudah tahu nggak apa itu perangkat keras? Iya, siap nak. Iya, Aurelin, silakan. Apa nak? Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih Olin, itu jawaban yang paling sempurna. Jujur nggak? Benar nggak? Jawaban yang sempurna. Terima kasih Olin, ini ketua kelas juga, terima kasih. Yang lain juga sama. Oke? Nah, untuk jelasnya akan Bapak putarkan video tentang perangkat keras. Tapi Bapak mohon kepada kalian semuanya, kelas 7B, nanti lihat, tonton, dan nanti misalnya kalau kurang mengerti atau kurang paham, kamu silakan bertanya sama Bapak. Atau nanti kalau misalnya Bapak mau bertanya, atau mau Bapak jelaskan, kamu silakan mau jelaskan boleh, bertanya juga boleh. Setuju nggak? Setuju. Oke, terima kasih. Bapak lanjut. Dalam komputer. Kemudian alat pemindai adalah teknologi yang menggunakan bagian tubuh manusia yang mempunyai ciri unik sebagai alat pengenal. Kemudian kita lanjut piranti pemrosesan atau processing device. Piranti pemroses adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk melakukan pemrosesan dan olah data hasil dari masukan. Salah satu contohnya adalah motherboard atau sering juga disebut dengan mainboard. Merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat internal seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan lain-lain. Prosesor yaitu selanjutnya adalah prosesor. Prosesor yaitu sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendali berbagai perangkat lain. Sehingga komputer dapat bekerja satu dengan yang lainnya. Ukuran prosesor adalah megahertz. Lanjut, piranti pemroses. Sama seperti yang tadi, salah satunya lagi adalah RAM. RAM itu apa? RAM adalah jenis memori sangat cepat digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer sedang memproses data atau mereksekusi perintah. Kemudian ROM, read only memory, digunakan untuk menyimpan
dan perintah yang terdapat pada program. Dan selanjutnya adalah perangkat keluaran atau output device. Salah satu contohnya adalah layar monitor, berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Selanjutnya speaker. Speaker untuk menghasilkan suara dari komputer seperti musik, gitar papan, film, dan efek suaranya. Kemudian lanjut, printer digunakan untuk mencetak gambar, foto, dokumen dalam bentuk media cetak. Selanjutnya, printer hampir sama dengan monitor ini, sama dengan monitor yang berfungsi untuk menampilkan gambar visual hasil pemrosesan data. Proyektor memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran, sinyal gambar yang dipancarkan. Perilaku penyimpanan atau storage device. Nah, terakhir ini adalah perangkat penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronik yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dikembangkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Salah satu contohnya adalah hard disk. Adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada pilihan bulat atau cakram disk tipis. Kemudian compact disk adalah format penyimpanan data cakram optik yang digital yang dikembangkan bersama oleh Philips dan Sony dan dirilis pada tahun 1987. Flash drive atau disebut juga dengan flash disk berfungsi sebagai alat penyimpanan data secara permanen yang portable. Apa itu portable? Bisa dibawa kemana dan bentuknya minimalis. Flash drive menggunakan flash memori dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran perangkat keras komputer bersama Pak Doli. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku. Setelah tadi saya sudah putarkan video perangkat keras komputer. Ada yang mau ditanyakan? Silakan nak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, berdiri nak. Oke, ya, mohon maaf Pak Doli. Silakan duduk, Benaya. Benaya menanyakan, Pak, apa sih tujuan dari pembelajaran yang Bapak jelaskan, gitu ya? Oke, mohon maaf. Jadi akan Bapak tampilkan slide kembali. Nah, ini yang ditanyakan oleh Benaya. Tepuk tangan dulu buat Benaya nih. Nah, terima kasih Benaya. Guru itu tidak selalu sempurna. Benar tidak? Manusia tidak selalu sempurna. Pasti ada salahnya. Tapi diingatkan bahwa Pak Doli tadi tujuan pembelajaran yang mana ya Pak? Begitu kan? Nah, tujuan pembelajaran kita ini kira-kira apa Benaya? Silakan dibaca nak. Oke, tepuk tangan dulu buat Benaya. Terima kasih Benaya, Bapak selalu diingatkan. Oke, terima kasih nak. Nah, tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer. Kemudian bagaimana sistem komputer itu bekerja dan data dikodifikasi. Tetapi saya Pak Doli bawa di sini salah satu perangkat keras dari PC atau komputer. Kira-kira dari kalian yang sebelah sini ada yang tahu nggak ini namanya apa? Silakan angkat tangan. Silakan nak, nggak apa-apa silakan. Ayo, diri siapa yang tahu? Olin silakan nak. Ini kira-kira apa namanya nak? Keyboard. Tepuk tangan dulu buat Olin.
Oke, Olin. Mungkin perlu dipegang. Ini bentuknya keyboard ya. Nah, ini bentuknya keyboard. Semua pada tahu ya keyboard ya? Oke, ini keyboard. Jangan lupa, ini keyboard. Kemudian, Bapak punya lagi perangkat yang lain. Contohnya ini. Mungkin kelompok dari sini, barisan sini. Kira-kira ada yang tahu ini namanya apa? Atau bahasa Indonesianya apa? Tetikus, ya. Tetikus. Kira-kira fungsinya untuk apa ini, Nak? Untuk menggerakkan kursor ya. Ini untuk menggerakkan kursor ya. Biasanya yang main game itu pasti fungsinya untuk menggerakkan kursor. Terima kasih Aurel ya atas penjelasan. Tepuk tangan dulu buat Aurel. Kelas 7B tadi ya benar. Cerdas ya. Tapi saya punya satu lagi nih. Perangkat keras. Bapak punya satu lagi ini. Kira-kira dari barisan sini mau menjawab atau dari barisan sini? Berdiri, Nak. Ripat. Tepuk tangan dulu buat Ripat. Berani, kecil-kecil tapi dia berani. Apa kira-kira ini Ripat? Monitor. Gimana yang lain? Setuju ini namanya monitor? Monitor ya. Oke, monitor ya. Ini adalah monitor. Sama dengan layar televisi kalian di rumah? Sama nggak? Punya televisi nggak? Punya. Semua rata-rata punya televisi. Terima kasih anak-anakku. Tepuk tangan sekali lagi. Iya, terima kasih. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran sudah. Maka akan Bapak ingatkan kembali melalui slide yang akan saya tampilkan tadi sama dengan video. Nah, ini yang tadi dijelaskan sama Olin. Apa sih perangkat keras tersebut? Ya kan? Nah, perangkat keras di dalam sistem komputer kita akan mempelajari dua. Yang pertama adalah apa yang pertama? Perangkat keras komputer. Yang kedua apa? Perangkat lunak. Oke. Kita lanjut, baik ya. Kita lanjut. Kemudian, perangkat keras itu apa, Nak? Silakan Mika kira-kira mohon dibaca, Nak. Berdiri, Nak. Perangkat keras itu apa? Oke. Nih, dibaca Pak Roy lagi. Terima kasih sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Anak-anakku, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Oke, kalau tidak kalian mohon bentuk kelompok akan Bapak berikan ke LKPD lembar kerja peserta didik supaya kalian lebih paham. Untuk itu mohon dibentuk kelompok masing-masing. Kalian jumlahnya kurang lebih 36 orang, berarti 66. Sesuai dengan kelompok pada saat project. Ya, silakan. LKPD, pertama LKPD-nya menggunakan lembar kertas tertulis. Nanti kalian setelah pembelajaran akan kamu serahkan ke Bapak kembali. Tapi ada dua, yang kedua menggunakan LKPD digital. Sudah Bapak kirim juga ke ketua kelas. Mohon ketua kelas kirim kembali LKPD-nya, ya. Untuk itu akan Bapak bagikan per kelompok LKPD yang bentuknya lembaran. Kemudian kalian langsung kerjakan nanti dengan cara membuat checklist, kemudian apa nama dari perangkat keras tersebut. Ya, akan Bapak bagikan. Ini LKPD-nya. Ada dua ya LKPD-nya ya. Ingat LKPD-nya. Ya, sambil main game perangkat keras komputer, kalian juga langsung menjawab dari LKPD yang bentuknya lembaran. Nanti akan kalian presentasikan di depan.
Yang masih kurang paham, silakan angkat tangan nanti bertanya sama Pak Doli. Ada masalah di mana ya? Oke, ada yang pertanyaan, Pak ini namanya di depan gimana Pak? Nggak usah yang di depan yang ditulis namanya. Ya, kelompok saja, kelompok berapa. Kemudian nanti kamu tulis namanya yang ada di dalam. Oke, di dalam dari lembaran kamu. Paham? Kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Gitu nah. Oke? Baik ya, nah. Lanjut. Dimohon kelompok 1 kalau sudah selesai silakan maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Nanti kamu jelaskan dengan teman-teman kamu kira-kira apa yang sudah kamu temukan dari lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Kalian perkenalkan nama kelompok kamu, kemudian nanti siapa yang akan menjelaskan. Silakan boleh di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Doli sudah memberikan kita waktu untuk presentasi materi kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aureli, nama saya Jaka. Perkenalkan nama saya Firdaus. Iya. Langsung aja kita mulai. Jadi yang gambar pertama itu ada. Mohon dilihat di depan teman-teman kalian. Iya. Jadi webcam itu sejenis kamera digital yang biasanya terhubung ke laptop atau PC. Nah, kamera ini gunanya untuk mengambil gambar ataupun video. Kamera digital ini termasuk dalam device. Dia termasuk dalam input device ya. Nomor 1 berarti dia masuk ke dalam input device. Gimana teman-teman semua yang lain? Setuju ya? Setuju ya? Nomor 2 mana nomor 2? Oke, lanjut nggak? Nomor 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di checklist. Langsung aja nak. Langsung semuanya kalau sudah. Lanjut. Storage. Ya, silakan nak di checklist storage. Namanya apa? Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Apa seperti jawaban kalian? Silakan Kak. Tulis saja langsung. Printer namanya adalah printer. Dia termasuk piranti apa? Perangkat apa kan? Output device. Silakan ditulis di checklist. Kemudian yang terakhir, joystick. Joystick itu yang biasa kamu gunakan untuk main game ya? Ya. Oke. Termasuk piranti apa nak? Hah? Input. Oke. Baik ya. Terima kasih. Untuk kelompok 6. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Terima kasih untuk kelompok 1 dengan kelompok sampai dengan kelompok 6. Berarti LKPD kita sudah kamu presentasikan. Nanti Bapak mohon LKPD yang digital, yang di live worksheet juga kamu jawab. Nanti langsung Bapak lihat
benar salahnya berapa, nilai yang tertinggi siapa. Masing-masing dikerjakan perorangan atau individu. Nah, kalau bentuknya LKPD yang di depan kalian ini bentuknya manual, lembaran, ini kamu kerjakan secara kelompok. Nanti Bapak akan menilai kamu dari segi tadi apa namanya? Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berarti ada berapa nilai, Nak? 3. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan kamu dalam mengerjakan LKPD yang dalam bentuk digital, yang di live worksheet, juga yang ada di depan. Kemudian nanti lanjutkan, kamu akan mengerjakan post test yang Bapak kirim melalui link WA. Gimana, sudah ada ketua kelas? Sudah ada? Silakan dikirimkan ke ketua kelas linknya dalam bentuk Google Form. Ada berapa soal ketua kelas? Kurang lebih 10 soal yang Bapak kirim ke ketua kelas melalui linknya. Bagaimana anak-anak, sudah dilihat anak-anak? Kelas 7B. Ada linknya, sudah dilihat linknya, link post test. Yang soalnya ada 10 soal. Nanti udah, oke, udah dilihat semuanya ya. Post test sudah ada. Ada berapa soal? 10 soal ya. Post test. Yang bentuknya dari Google Form. Post test. Kira-kira dari pembelajaran yang sekarang ini, perangkat keras, kira-kira gimana perasaan kalian dalam pembelajaran informatika yang Bapak ajarkan sama kalian? Ada mau pendapat? Silakan. Silakan, Nak. Gimana kira-kira pembelajarannya? Gimana? Apakah menyenangkan atau gimana? Gimana? Ada gamenya, ada LKPD-nya bentuknya digital. Gimana? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya, menyenangkan. Nanti mudah-mudahan akan lebih baik dari sini. Kemudian kira-kira apa korelasi pembelajaran dari hubungan perangkat keras tersebut dalam kehidupan kalian nanti di hari kemudian? Kira-kira gimana, Pak? Kira-kira gimana, Nak? Apa manfaat dari pembelajaran ini? Silakan berdiri, Nak. Manfaatnya kita bisa belajar tentang komputeran, Iya. Ada lagi yang lain? Silakan berdiri, Nak. Baik, Nak. Jadi dari pendapat teman kamu bahwa dalam pembelajaran hari ini kalian sudah mengetahui, bisa mendapatkan, menjelaskan bagian-bagian dari perangkat keras komputer. Setuju nggak dari pendapat dari Lipat? Setuju nggak? Setuju ya? Setuju bahwa hari ini kalian sudah paham tentang perangkat-perangkat dari sistem komputer atau perangkat keras komputer. Yang kedua apa? Tadi kata si Randy ya, Pak, dengan pembelajaran hari ini saya banyak tahu tentang sistem dari komputer, terutama dari perangkat input, proses, output, dan penyimpanan. Baik, ada lagi mau ditanyakan? Terima kasih ya. Sekali lagi yel untuk kelas 7B. Apa sebut kelas 7B? Kamu jawab, Pak. Kelas 7B. Kelas 7B. Terima kasih buat anak-anakku semuanya kelas 7B. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita pelajari menjadi bekal kalian, minimal untuk pemahaman kalian tentang perangkat keras komputer. Nanti bahan ini skill kalian di kemudian hari, bahwa kalian tidak buta-buta banget tentang perangkat komputer. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.